Pada tahun 1940, saat Nazi masih menguasai sebagian wilayah Eropa, ada satu wilayah bernama Cassino, tepatnya di timur Italia. Di sana para tentara masih berjuang untuk merebut kembali wilayah tersebut dari kekuasaan Jerman. Suatu hari, terlihat sekelompok pasukan tentara yang sedang berpatroli menyusuri jalan. Tak lama kemudian, datang seorang pria dengan kereta kudanya. Setelah menghentikan kereta kuda tersebut, pemimpin pasukan yang bernama Sersan Rys lalu menyuruh dua anak buahnya untuk memeriksa kereta kuda itu. Tapi tiba-tiba muncul seorang tentara Nazi. Melihat wanita tak bersalah tewas di depan kedua matanya, seorang kopral bernama Mersen di situ merasa sangat bersalah karena ia hanya bisa terdiam dan tak menghentikan Sersan Rys ketika akan menembaknya. Setelah kembali ke markas, Mersen bersama salah satu tentara bernama As yang juga melihat penembakan Sersan Rys tadi. Di situ mereka berdua sedang melihat Sersan Rys diinterogasi tentang penyebab dua anak buahnya tewas. Tapi Sersan Rys malah berbohong dengan mengatakan kalau semua itu karena ulah tentara Nazi yang merampok mereka di tengah jalan, sehingga terjadi baku tembak. Melihat sang Sersan sama sekali tak merasa bersalah dan justru berbohong, Mersen dan S hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, ketika Mersen sedang memandangi foto anaknya di dalam mobil, salah satu rekan bernama Joyner datang. Melihat Mersen yang begitu depresi, Joyner pun lalu menunjukkan luka di tangannya. Joyner lalu berkata bahwa ialah yang telah melukai tangannya sendiri itu akibat tertekan selama di medan perang. Di saat Joyner sedang membahas tentang kejadian penembakan Sersan Rys tadi, Mersen di situ terlihat semakin depresi dan menyesal ketika teringat lagi kejadian tersebut. Esok harinya, tim Sersan Rys kembali berpatroli. Di sepanjang jalan, S dan salah satu tentara bernama Heisman terus saja mengoceh hingga membuat sang Sersan marah lalu menghukum mereka berdua. Sersan Rys lalu menemukan jejak tank Panzer milik pasukan Jerman yang melintas ke arah pegunungan di depan mereka. Tak lama setelah itu, terlihat seorang pria bernama Angelo lewat membawa sebuah gerobak. Si Angelo ini hanyalah warga sipil biasa yang kebetulan lewat di sana. Namun saat ditanya, Angelo mengatakan bahwa ia tadi sempat melihat para pasukan Nazi bersembunyi di pegunungan. Sersan Rys yang mendengarnya pun segera menyuruh Mersen, As, Joyner, dan Heisman untuk mencari informasi tentang keberadaan pasukan Nazi tersebut, sementara dia dan beberapa tentara lain akan melanjutkan patroli. Awalnya Mersen menolak karena merasa misi itu sangatlah berbahaya dan mereka nggak tahu berapa banyak pasukan Nazi yang akan mereka hadapi nanti. Namun karena itu adalah perintah dari pimpinan, siap nggak siap, Mersen harus mematuhi perintah tersebut. Kemudian Sersan Rys meminta Angelo untuk menunjukkan ke arah mana para tentara Nazi itu pergi. Dan perjalanan Mersen bersama timnya pun dimulai. Fucking kid. Fuck you. Sepanjang perjalanan, S, Joyner, dan Heisman terus aja bertengkar. Karena merasa jengkel, Mersen lalu menyuruh mereka untuk diam. Awalnya mereka bertiga sudah mulai diam, tapi Joyner masih terus aja memancing keributan. Hingga akhirnya Mersen memarahi mereka semua. Sementara Angelo hanya bisa terdiam melihat tingkah laku keempat tentara itu karena dia nggak ngerti bahasa Inggris. Di tengah jalan mereka melihat sebuah jembatan panjang dengan sungai besar di bawahnya. Melihat jembatan tersebut, perasaan Joyner mendadak tak enak. Ia merasa kalau mungkin aja alasan kenapa Angelo mau mengantar mereka dengan sukarela adalah karena sebenarnya Angelo ini mata-mata Nazi dan berencana membunuh mereka satu persatu. Joyner lalu meminta Mersen membatalkan misi itu, namun Mersen justru memilih untuk tetap melanjutkan misi tersebut apapun resikonya. Kemudian satu persatu mereka berjalan melewati jembatan. Tapi ketika sampai di seberang dan baru aja mereka merasa aman, tiba-tiba Mersen, As, dan Joyner panik lalu segera menolong Heisman. Namun karena sebagian kakinya telah hancur akibat ranjau tersebut, ia mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya Heisman pun meninggal dunia. Melihat kejadian itu, S merasa sangat syok hingga berkata kalau ini pasti adalah karma untuk mereka karena kemarin hanya bisa terdiam dan tak menghentikan Sersan Rys membunuh seorang wanita tak berdosa. Di tengah kesedihan, misi harus tetap diselesaikan. Mereka semua lalu memutuskan untuk meninggalkan mayat Heisman di sana dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian di tengah perjalanan, mereka kaget ketika melihat ada mayat seorang tentara yang terduduk kaku di sebuah pohon tumbang.
Setelah diperiksa, Merson lalu menjelaskan bahwa tentara tersebut pasti tewas sudah cukup lama akibat tertembak sniper. Merson kemudian menyuruh kedua rekannya untuk lebih waspada. Saat sedang beristirahat, S yang masih selalu dihantui rasa bersalah, ia mengatakan kalau mereka harus segera memberitahu sang komandan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Sersan Ri sebelumnya, agar mereka tak terus merasa berdosa. Di sini barulah terlihat kalau bukan hanya Merson sendiri yang merasa bersalah tentang kejadian tersebut, namun semua rekannya pun juga merasakan hal yang sama. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka melihat seekor serigala yang sedang memakan temannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Karena dirasa situasi tak aman, Merson lalu menyuruh semua rekannya untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian mereka menemukan mayat seorang tentara Jerman yang baru aja tewas. Melihat itu, mereka menduga kalau tentara Nazi masih ada di sekitar sana. Merson pun menyuruh kedua rekannya untuk menunggu hingga para tentara Nazi itu kembali, tapi S di situ masih terus mengungkit kembali kejadian penembakan Sersan Ri sebelumnya. Karena muak, Joyner lalu mengatakan meskipun wanita tersebut tak bersalah, tapi ia pantas untuk mati karena ia adalah seorang anggota Nazi. Perdebatan keras pun tak terhindarkan hingga hampir terjadi perkelahian antara S dan Joyner. Beruntung Merson datang dan dengan cepat segera memisahkan mereka berdua. Setelah keadaan kembali tenang, samar-samar S mendengar suara tank. Mereka lalu mengikuti asal suara tank tersebut, namun di tengah jalan, depresi Joyner mendadak kambuh. Ia mulai menyakiti dirinya sendiri. Karena takut posisi mereka akan ketahuan musuh, Merson lalu menyuruh S untuk membawa Joyner pergi dari sana. Melihat sang teman begitu tertekan, S yang khawatir berusaha sebisa mungkin menenangkan kepanikan Joyner. Dan di momen itu, Joyner merasa sangat tersentuh dengan perlakuan S tersebut. Ketika keadaan Joyner sudah mulai membaik, mereka semua lalu melanjutkan kembali perjalanan. Sampai akhirnya, mereka menemukan tank tentara Nazi tadi di desa tempat Angelo tinggal. Di situ Angelo hanya bisa menangis saat melihat para tentara Nazi membantai satu persatu orang-orang di desanya yang dianggap sebagai pemberontak. Merson yang merasa kalau para tentara Nazi tersebut kemudian akan menyerang desa lain, ia pun menyuruh timnya untuk mundur terlebih dahulu. Tapi di tengah jalan, melihat S terluka parah, Merson segera membawa S ke tempat aman dan menyuruh Joyner untuk membackupnya. It's okay. Joyner yang melihat parahnya luka tembak S, ia dengan sekuat tenaga terus mencoba menghentikan pendarahan di luka tersebut. Sambil mengingat kebaikan sang sahabat yang tadi telah menenangkannya ketika ia depresi parah, Joyner di situ menggendong tubuh sang sahabat yang sedang sekarat itu menuju markas. Di perjalanan, Merson menyuruh Joyner untuk berhenti karena ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Merson berpikir bahwa orang tersebut pasti adalah sniper yang telah menembak S tadi. Di tengah obrolan mereka, kondisi S terlihat sudah semakin melemah. Akhirnya mau nggak mau, mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan walaupun dalam kondisi terancam karena terus diikuti dan diawasi dari kejauhan. Saat sampai di tempat mayat tentara yang tertembak oleh sniper tadi, Merson dan Joyner membuat umpan dari mayat tersebut, di mana mereka akan membuat seolah-olah mayat tentara itu masih hidup agar si sniper menembak mayatnya dan mereka pun akhirnya bisa mengetahui keberadaan sniper tersebut. Merson lalu menyuruh Joyner untuk segera pergi membawa S bersama Angelo agar S bisa segera diobati, sedangkan dia akan pergi mencari keberadaan sniper itu sendirian. Setelah cukup lama berjalan, Joyner dan Angelo memutuskan untuk beristirahat. Di situ Angelo hanya bisa terdiam memandangi hutan di depannya. Joyner yang masih merasa curiga dengan Angelo lalu menghampirinya dan mengancam pria tersebut dengan mengatakan kalau Angelo sampai berani memberitahukan keberadaan mereka pada tentara Nazi, maka Joyner akan langsung membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, Merson yang sedang mencari keberadaan si sniper mendadak traumanya kembali ketika ia teringat tentang wanita yang ditembak Sersan Ri sebelumnya. Perasaan bersalah dan dosa itu terasa begitu menyiksa Merson. Dalam keadaan depresi, Merson berusaha untuk terus menenangkan diri. Dan ketika ia sudah mulai tenang, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Setelah mengetahui sumber suara tembakan tadi, ia pun langsung bersiap untuk menembaknya.
Tapi di situ Merson yang masih trauma, ia takut salah orang. Ia takut kalau orang yang ia tembak nanti bukanlah sniper yang telah menembak S tadi. Tapi saat Merson telah berhasil mengumpulkan keberanian, What the hell is wrong with you? Merson lalu segera menyusul Joyner, S serta Angelo. Setelah bertemu dengan Joyner dan yang lain, Merson kemudian menceritakan kalau yang menembak S sebelumnya itu bukanlah dari tentara Nazi, melainkan salah satu warga dari desa tempat tinggal Angelo. Awalnya Merson sempat curiga pada Angelo, ia berpikir kalau Angelo juga bekerja sama dengan penembak tadi. Namun Angelo menjelaskan bahwa di desanya ada suatu kelompok yang terkenal selalu membunuh semua tentara yang datang. Dan mungkin penembak tadi adalah salah satu anggota kelompok tersebut. Mendengar penjelasan Angelo, Merson merasa Angelo tak mungkin berbohong. Ia pun memutuskan untuk mempercayai omongan Angelo itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, ketika mereka semua telah sampai di markas, ternyata S sudah tak bernafas lagi. Gone. Ketika sang komandan melihat Angelo, ia lalu bertanya pada Merson apa yang sebenarnya terjadi. Di situ, dengan perasaan yang sangat depresi, Merson kemudian menceritakan semuanya. Namun setelah mengetahui semua kebenaran itu, sang komandan memberitahu kalau Sersan Riz ternyata telah meninggal 1 jam yang lalu karena tertembak oleh sniper. Sang kapten lalu menyuruh tentara lain untuk menggeledah Angelo. Dan betapa kagetnya mereka semua ketika menemukan sebuah peta rute pegunungan yang mereka lewati tadi dari kantong baju Angelo. Ternyata Angelo memang adalah anggota dari kelompok warga desanya yang selalu membunuh para tentara yang datang. Dia ternyata juga telah bekerja sama dengan si sniper penembak S tadi. Ia dengan sengaja mengantarkan Merson dan timnya ke dalam pegunungan, kemudian membunuh mereka semua. Sang komandan lalu memerintahkan Merson untuk membawa Angelo ke sungai lalu mengeksekusinya di sana. Awalnya Merson menolak perintah itu karena ia merasa sudah terlalu lelah dan depresi setelah melihat dan membunuh warga sipil yang seharusnya menjadi tugas tentara untuk melindungi mereka. Tapi karena sang kapten memaksa, maka mau tak mau Merson harus tetap menjalankan perintah tersebut. Di dekat sungai, Merson yang merasa kecewa pada Angelo karena telah dibohongi, ia lalu bertanya kenapa Angelo tak menyuruh temannya untuk membunuhnya saat di hutan tadi. Angelo pun mengatakan kalau meskipun Merson adalah seorang tentara dan selalu membunuh orang, namun Merson berbeda dari para tentara lain. Setelah bersama-sama dalam perjalanan tadi, bagi Angelo, Merson adalah orang baik karena ia tetap menangis ketika melihat seseorang tak bersalah tewas di hadapannya. Angelo dan para kelompok warga bersenjata di desanya tersebut sangat membenci semua tentara dan bertujuan untuk membunuh mereka semua karena mereka pernah melihat tentara Nazi membunuh warga desanya, dan semenjak itulah mereka menganggap bahwa semua tentara itu jahat, tak peduli apakah mereka adalah tentara Nazi ataupun tentara pejuang kemerdekaan negerinya sendiri. Di situ Angelo kemudian mengungkapkan semua kebenciannya dan mengutuk Merson berkali-kali. Di momen perdebatan mereka berdua, Merson merasa kalau ucapan Angelo tak sepenuhnya salah. Dirinya memang pantas dibenci bila mengingat ketika dia hanya diam saja saat melihat seorang wanita ditembak oleh Sersan Riz dan juga waktu ia membunuh warga sipil yang tadi menembak S. Hingga akhirnya Merson kemudian menyuruh Angelo untuk segera pergi dari sana sebelum ia benar-benar membunuhnya. Setelah Angelo pergi, Merson di situ hanya bisa menangis sambil mengingat semua kejadian yang telah ia alami. Hingga ketika ia melihat pemandangan di depannya, perlahan demi perlahan, Merson mulai merasa tenang. Tak lama kemudian, Joyner datang. Ia bingung karena tak melihat Angelo yang seharusnya Merson bunuh dimanapun. Merson lalu berkata bahwa ia telah melepaskan Angelo. Melihat sang teman terlihat begitu tertekan, Joyner pun memberikan sebatang rokok. Di momen itu, Merson mengatakan kalau penyebab hancurnya mereka adalah ketika mereka hanya bisa diam dan tak menghentikan Sersan Riz membunuh seorang wanita tak berdosa.
Setelah perbincangan antara dua sahabat itu, Joyner lalu mengatakan kalau sang komandan pasti akan menginterogasi Merson saat kembali ke markas nanti. Namun Merson terlihat sudah tak peduli lagi. Ia masih terus memandangi sungai di depannya. Sebenarnya jauh dalam lubuk hati Merson, ia masih ingin tetap berada di sini, menghirup udara segar, memandangi indahnya pemandangan sungai, menikmati ketenangan, dan tak ingin kembali ke medan perang lagi. Namun, Merson sadar bahwa bagaimanapun juga, ia tetap adalah seorang tentara yang harus melindungi banyak orang di luar sana. Dan dengan berat hati, Merson akhirnya pergi bersama Joyner kembali ke medan perang. Film pun berakhir.